Kemudian dalam bidang sosial, pembangunan SD di Kampung Cali. Pada kunjungan beliau ke Cali bersama-sama, SD yang sudah ambruk tidak memungkinkan, membahayakan anak-anak sekolah. Beliau meminta saya melehapnya, menambah 3 kelas. Karena saya dari kalangan yang berpendidikan rendah, SMP tidak tamat, saya terpanggil, saya selesaikan. Kemudian disusul dengan Teluk Parang yang dengan dana yang sangat minim, 35 juta. SD itu pun saya bangun dengan permanen semen, hampir menghabiskan biaya lebih dari 100 juta. Dan ironisnya yang mulia, 35 juta yang dianggarkan oleh Pemda, yang dikeluarkan untuk saya oleh pelaksana lapangan, ditirap lagi 1 sen pun tidak ada sampai ke tangan saya. Dan saya ikhlaskan. Ini suatu hal yang realita. Kemudian satu hal yang kita semua tahu, saya kira masyarakat Ketapang tahu, khususnya daerah Pulau Maya, dari Tua Batang sampai ke Persatuan, waktu itu krisis masalah pertanian. Beliau memerintahkan saya bagaimana caranya usahakan supaya irigasi itu semua direhabilitasi supaya tanam padi, kelapa dan sebagainya bisa subur. Kemudian tanggul air asin itu dibangun. Dengan ikhlas, dengan kekuatan 11 ekskavator saya lakukan. Walaupun dibayar 2-3 tahun kemudian, saya ikhlas lakukan. TPI, perintah beliau kepada saya demi suksesnya daerah diresmikan oleh Bapak Gubernur dan Bupati, saya bangun. Walaupun sampai hari ini 1 sen pun belum saya terima. Semuanya biaya cukup kecil. Sampai penjajah juga begitu. Tapi ini adalah di luar daripada materi perkara. Tapi ini saya sampaikan ke majelis sebagai bahan pertimbangan. Kemudian satu hal, saya berkeyakinan saya bukan perlu yang saya sampaikan kepada majelis yang saya hargai, saya hormati. Saya Tony Mo bukan tipe orang yang mencari musuh. Tidak, saya tidak ingin mengutak-ngutik kepentingan orang lain. Tidak, tapi saya berusaha bagaimana masyarakat kita ini tidak menjadi korban berkelanjutan. Dan apa yang saya lakukan yang menyebabkan saya duduk di sini? Karena saya melaporkan tuh rumah saya kemasukan pencuri oleh cukong-cukong dari luar negeri. Dan saya tidak ingin menguras lebih jauh karena dampaknya mungkin akan berbeda. Saya kira secara orang yang awam hukum melaporkan sesuatu tindak pidana kepada Polres, Polda, kemudian Mabes bukan merupakan suatu perbuatan kejahatan, tapi kewajiban saya selaku warga negara. Terakhir yang perlu saya sampaikan ke majelis yang saya muliakan, adanya kasus korupsi yang dituduhkan kepada saya, kekurangan bayar PSD HDR yang dituduhkan kepada saya. Ini timbul karena adanya pembukaan jalan Teluk Parang Cali yang mau atau tidak mau harus dibuka.
karena itu proyek Pemda, ada TK-nya. Dan kalau pohon itu tidak ditebang, jalan itu tidak mungkin akan jadi, Yang Mulia. Dan semua kewajiban saya begitu saya sudah tahu, sudah saya lunasi. Dan satu hal, saya tidak mengerti, saya dituduh korupsi. Saya tidak pernah merasa diri saya korupsi. Banyak yang saya berbuat untuk daerah ini, termasuk instansi di daerah ini yang saya tidak mau ungkap. Karena apa? Saya berbuat sesuatu ikhlas, saya tidak pernah ingat. Tidak pernah mengingat. Kok saya bisa dituduh korupsi? Sedangkan dalam penjelasan Dr. Hairul Huda SHM, korupsi itu seperti apa? Saya sangat tertarik bahwa keuangan yang sudah dikuasai negara disalahgunakan. Sementara saya adalah kurang bayar dan sudah saya bayar. Begitu saya tahu langsung saya bayar. Yang terlucu lagi yang perlu saya sampaikan ke Yang Mulia, di Indonesia ini, dalam data yang saya dapat di Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, beratus-ratus HPH pengusaha yang menunggak PSD HDR dengan jumlah yang sangat-sangat besar, triliunan, bahkan itu sebagian besar BUMN. Kenapa dia orang itu diserahkan ke KP2LN, sedangkan saya yang kecil langsung kita bayar, dilaporkan oleh seorang oknum, langsung saya dipidanakan. Tapi semuanya sudah berlalu, Yang Mulia. Waktu pun sudah saya jalan. Harapan saya cuma satu, Yang Mulia, majelis yang saya muliakan. Dengan keyakinan saya pada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di gedung ini masih ada keadilan. Dan saya yakin majelis yang saya muliakan akan memberikan putusan yang seadil-adilnya buat saya. Karena saya selaku manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kehirapan, lalai. Tapi saya berjanji kepada Yang Mulia, itulah manusia. Dan saya, sebelum saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya sendiri pun akan membuka aib saya kepada. Mungkin waktunya setahun lagi, 2 tahun lagi. Karena aib saya juga manusia yang bukan sempurna. Di masa lalu saya juga ada kesalahan. Dan saya tidak segan-segan mengakui kesalahan saya di masa lalu. Tapi minimal dalam kasus yang dituduhkan kepada saya saat ini adalah menurut nurani saya mengatakan saya tidak bersalah. Tapi ini nurani saya mengatakan. Tapi sepenuhnya saya serahkan kepada majelis yang saya muliakan. Terima kasih, Pak Mulia.